keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bahwa istri-istrimu, istri-istrimu, Bu, kalau istri disebutnya 2 kali, istri-istrimu. Berarti kalau bapaknya punya istri 2, ibu boleh. Oh jangan. Dalam Al-Quran begitu, istri-istrimu. Ditanya, Bu, kalau ibu boleh tuh ibadah sunnahnya yang lain aja ya. Pak, istri-istrimu. Ini menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Suami condong tentram dengan adanya istri. Begitu pula sebaliknya, istri agar tenang karena punya suami. Makanya kita dalam rumah tangga pengen punya keluarga yang sakinah. Apa sih Bu artinya sakinah? Kita kalau doa, ya Allah anugerahkan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di pengajian begitu juga agar mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, ketenangan, Bu, keluarga yang sakinah. Tentunya Ananda Febi, Ananda Eka, Bu, keluarga kita kepengen sakinah, yang pertama ada cinta. Makanya cintanya jauh banget ya, Bu. Kita kalau nggak cinta bisa nikah apa enggak? Enggak, orang. Karena ada cinta. Kalau baru nikah cintanya 100%. Bu, baru nikah cintanya 100%. Makanya nih Pak Ustadz, bapak-bapak biasanya kalau ibu-ibu baru nikah di pengantin baru, itu kalau nyiapin kopi komplit banget Bu. Nyiapin kopi, ada tatakannya, ya Bu ya, ada tutupnya, ada sendoknya. Bu, komplit banget. Kenapa? Biar takutnya biar belum diaduk, barangkali dia bisa diaduk. Itu kan masih baru tuh Pak Ustadz, tandanya begitu tuh. Tapi kalau udah lama-lamaan, Bu, tutupnya ada, sendoknya yang nggak ada. Punya anak 2, gelasnya doang sama tutup, tatakannya udah mulai kagak ada. Berarti cintanya udah mulai berkurang. Bu, makanya yang namanya cinta itu ada orang yang cintanya karena fisiknya. Memang kata Nabi begitu kamu mau nikah biasanya kan lihat fisik dulu. Ya Bu ya, begitu melihat fisiknya, Bu. Tapi fisik itu Mas Febi bisa berubah. Sekarang Ananda Eka cantik banget, coba ntar umur 60. Nah, udah mulai dikit-dikit ini pipi. Tuh, yang komedonya banyak. Ya Bu ya, yang tadinya kencang udah mulai kendor, yang tadinya badannya langsing kayak kita sekarang udah bertambah. Nanti kalau punya anak 2, 3, apalagi udah umur 60, jalan udah mulai loyong dikit. Tuh. Tapi kalau cintanya karena fisiknya, insya Allah dia akan berubah, akan pindah kepada perempuan lain. Kenapa? Cintanya karena fisik, Bu. Makanya cintanya karena fisik Mas Abi, bukan ya? Bukan, berarti janji nih, bukan karena fisiknya. Tuh, Bu, kalau kena fisik suami kita cinta sama kita, begitu umur kita udah 60-70, ya pindah ke perempuan yang lain karena kena fisik, Bu. Begitu kita sebaliknya, kalau seorang istri cintanya karena fisiknya karena suami, begitu baru nikah, Bu, gagah, ganteng, ya Bu ya. Tapi begitu umur 60-70, fisiknya juga sama, udah mulai berubah. Bu, kira-kira bagaimana kita itu? Ya sama, tapi karena bukan karena cintanya karena fisik, tapi karena lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun fisiknya berubah, insya Allah cinta dan kasih sayangnya pun tidak berubah, walaupun agak berkurang barangkali. Benar apa benar Bu? Nah. Yang kedua, cintanya jangan cinta karena apa Bu? Karena harta, Bu. Jadi kita menikah jangan sampai kena harta. Kata Nabi boleh tinggal pilih, Bu, karena wajahnya, karena hartanya boleh. Tapi begitu kita nikah karena
suami kita waktu itu masih produktif, masih kerja, hartanya masih banyak, tiap bulan masih dapat, Bu. Tapi begitu suami kita pensiun, begitu suami kita udah nggak kerja, kira-kira berkurang apa enggak cinta kasih sayang kita? Bu, enggak. Bu, istri yang solehah enggak, alhamdulillah. Begitu pula sebaliknya suami kita, Bu. Kalau melihat kita barangkali, Bu, karena kita masih produktif, masih kerja, ya Bu ya, masih bantu. Oleh karena itu dalam berumah tangga perlu butuh yang namanya saling pengertian. Makanya cintanya bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, tapi kenapa, Bu? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Neng Mas Tebi neng FK. Oleh karena itu ibadah yang paling panjang, paling lama seumur hidup kita, dari dunia sampai akhirat, dari muda sampai tua, yaitu butuh dengan kesabaran. Orang berumah tangga nggak ada yang nggak punya masalah, Bu. Semuanya pasti diuji, nggak ada yang nggak diuji. Oleh karena itu bawa syukur dan sabar dalam pernikahan kita. Makanya ntar Mas Teddy jangan kaget kalau habis gajian dikasih ATM ini nang kata bawa naga. Pulang, Mas, nih saya beli tas, saya beli jilbab. Besoknya pas dapat bonus, Mas saya beli gelang. Jangan kaget, ya. Kenapa? Emang perempuan mah begitu. Tuh, Bu, rata-rata begitu ya, Bu ya. Artinya sabar dari istri. Begitu awal bulan masakannya ada goreng ayam, ada sayur asam, ada rendang, ada telur bisa beli di balado. Pas akhir bulan ada cuma teri sama tempe. Sabar. Iya. Makanya pernah ada kisah, Bu. Ini kisah nyata. Seorang suami baru pulang kerja ceritanya. Suami baru pulang kerja, ini udah lapar banget, Bu, ya udah capek, lapar. Pas nyampe rumah, Mah, Assalamualaikum. Biasa istrinya yang soleha, suami baru pulang cium tangan. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Mah, udah masak belum? Iya, Pak, maafin ya, Pak ya, masakannya belum matang. Bu, kata istrinya, ya udah, Pak. Masak apa? Kata suaminya, udah, Bu. Mah, udah masakin apa kek yang buat ganjel perut saya, Bu. Saking barangkali repot punya anak, ribet, Bu. Saking terburu-buru karena suaminya baru pulang perutnya lapar, capek, bikinin teh, dibikinin mie dulu ya, Pak ya, merebus dulu ya, Pak ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ternyata emaknya, ibunya itu kena anaknya, Mah bikinin sekalian, Mah. Ribet kali ya, Bu ya. Ternyata dikasih garamnya itu apa selesai, udah Bu, mie. Karena dia juga nggak tahu. Suami yang pengertian, suami yang soleh, Bu, ini terjadi kenyataan. Bu, pas dimakan, ini langsung, Bu, ini suaminya nggak marah. Padahal tuh baru pulang kerja, capek. Mah, sini dah, Mah. Kita kan udah lama nggak pernah makan bareng ya, Maya. Kata istrinya, tumben-tumbenan suami gua ya. Biasanya juga nggak pernah. Tapi ini dengan rasa bunga-bunga istrinya, Bu. Istrinya berbunga-bunga. Waduh, ya Pak, ayo kita makan ya, Mah. Ya udah, Mas, sini saya suapin, Mah. Dah dua, udah, Bu. Pertama ngajak makan bareng, yang kedua disuapin. Tumben juga ini. Ada apa ya? Pak, coba sini, Mas, saya suapin, kan udah lama saya nggak pernah nyuapin mama ya. Suapin, ternyata Bu, istrinya ini langsung duduk di depan suaminya. Pak, diambil tangannya, maafin saya ya, Pak ya, maafin, Pak. Ya Allah, Pak, tadi yang namanya manusia tadi kena itu si bontot kepengen pasti lagi rewel, sayanya juga masak belum mateng, Bu. Nih hatinya galau, dia ke suaminya, untung suaminya nggak marah, Bu. Coba kalau suami kita barangkali, ya Allah, lu gua dikasih garam begini, lu pengen bocah jadi kena stroke ya. Suami kita barangkali begitu, Bu. Tapi ini suami yang soleh, suami pengertian. Apa kata suaminya? Ya udah, saya maafin ya, Bu ya. Lain kali hati-hati, ya, Bu ya, teliti. Masa saya dikasih garam sampai sesendok ini? Kalau seandainya saya stroke, Bu. Nah, ini Bu sekalian itu, Mas Epi. Jadi dalam rumah tangga itu awalnya memang selalu manis dan manis, tapi sebulan, 2 bulan, Bu, biasanya kelihatan aslinya istri dan suami sama-sama kelihatan kekurangannya. Oleh karena itu dalam berumah tangga butuh yang namanya saling mengerti. Dia ngerti
Istri ngerti apa yang menjadi kebutuhan suami, suami begitu pula ngerti bagaimana kebutuhan istri. Tuh, sabar dalam pernikahan kita. Ibu sekalian, rahimakumullah. Oleh karena itu yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rumah tangga kita kadang-kadang Bu, kita diuji, rezeki lagi banyak punya. Kadang-kadang tadi rezekinya lagi susah. Tuh, Bu, makanya doa dibaca tuh, seringin sholawat. Apa doa ke sholawat kita? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridhoan wa lihaqqihi adaan. Baca tuh. Sholawat itu baca di sholat 35 kali. Ditambah dah sholawat apa itu? Oh, ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dibaca, Bu, syukur. Oleh karena itu yang namanya tadi dalam rumah tangga, Bu, ujian silih berganti. Kadang dapat suami ganteng, ujian gak Bu? Ujian, banyak melirik perempuan. Ya Bu ya. Dapat istri cantik juga sama ujian. Bu, makanya bapaknya setiap pulang nanyain saya mulu. Bu, diantarin siapa tadi? Lah, nanyain mulu. Diantarin si itu paling Bu Endah, saya bilang kan Bu Zaitun kalau yang itu. Diantarin siapa tadi Bu? Oh no, Bu, selalu kayak gitu tuh Bu. Ya itu tadi, kita dapat suami ganteng juga ujian, istri suami dapat istri cantik juga ujian. Dapat suami malas banget Bu, juga ujian. Ada suami istrinya gak pernah di rumah, Bu, kerja baik gak ada di rumah, juga sama ujian silih berganti. Kadang datangnya dari istri, kadang dari suami, kadang dari ekonomi. Bu, lempeng lurus suami dan istri, kadang-kadang diuji ekonomi. Bener apa bener Bu? Istri yang solehah, begitu ekonomi lagi di bawah, dia baca waqiah kayak minum obat. Pagi dia baca, habis maghrib, habis isya dia baca waqiah, habis sholat asar dia baca waqiah lagi, sholawat dia baca 1000 ayat 1000 dinar dia baca, semua dibaca agar apa? Terbuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan takut Mas Ebi, orang yang berkeluarga, berumah tangga akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar suami istri taqarrub ilallah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, baca Al-Quran, baca sholawat. Insya Allah kalau cukupkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi bersyukur kepada Allah. Yang namanya jodoh bukan angan kita, tapi memang suatu qadarullah Bu. Kalau kita rencana kita minta orang yang kaya, yang produktif, bahkan yang miliarder Bu. Tapi memang Allah udah pasangkan Bu, kita berarti cocok tuh kalau Allah udah pilihannya Bu. Makanya yang namanya kita dalam berumah tangga bawa syukur yang pertama kepada Allah. Rumah tangga kita bisa membawa ketenangan, bisa membawa keberkahan apabila suami istri jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu Bu. Duit sebanyak apapun kalau kita nggak sholat, kurang ketenangan, kurang kebahagiaan. Secantik apapun istrinya, kalau kita nggak sholat, yang ada was-was di jalan. Begitu pula sebaliknya, suami kita kerja, kita ada yang was-was karena suami kita nggak sholat. Coba kalau suami kita sholat, karena walaupun saya jauh, dia nggak melihat kita, tapi Allah yang maha melihat. Yakinnya itu neng sholat. Insya Allah rumah tangga yang kita di dalamnya, suami istri melaksanakan sholat akan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, makanya kalau kata Bu almarhumah Ibu Umayyah, ya Bu ya, dia kan selalu selawat itu nyanyinya kalau lagi girat. Apa itu acara syukuran? Aku bersyukur pada Allah atas nikmat darinya, nikmat iman kurasakan untuk kesujud sembahyang, diberi nikmat sehat, ibadah tambah kuat,
mengingatkan kita, ya Bu ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali begini Bu, jadi orang perempuan itu sebagai istri yang solehah, yang pertama jangan sering mengeluh. Bu, kita sering ngeluh nggak Bu? Ngeluh, kecapean dikit, ngeluh gue capek banget perasaan dah. Ya Bu ya, masak, nyuci bolak-balik tiap hari bosan banget, ngeluh kita. Kecapean. Begitu kita pulang dari mana-mana, palanya puyeng, Pak, kepala saya puyeng banget. Besok lagi, saya kurang tidur, pusing. Saya kurang duit, apalagi pusing banget. Bu, kata Imam Al-Ghazali, jangan sering. Soalnya kalau saya mabuk, kalau pulang capek saya nggak ngeluh, saya diem aja. Soalnya kalau saya ngeluh, udah Bu, bolak-balik ngeluh, Bu, dia jangan pergi, jangan ngaji, jangan mana-mana, udah diem aja di rumah. Gitu gue bilangnya. Makanya saya kalau puyeng saya nggak ngeluh. Paling saya udah sekarang aja udah gitu, obat udah tadi. Bu, pada tadi belum juga masak. Enggak, saya mau ngaji 2 tempat. Oh, saya nggak bilang saya puyeng, saya diem aja. Puyengnya apa Bu? Waduh, ngeluarin duit banyak banget ya. Punya takutnya gini Bu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, istri yang solehah jangan sering mengeluh. Bu, kenapa? Suami kita bebannya udah berat, capek nyari duit. Ya Bu ya, untuk kehidupan keluarganya kita tambah dengan mengeluhnya kita. Suami takutnya tambah pusing. Tuh, ingat tuh, istri yang solehah. Ya Bu ya, capek kerjaan mau ya kita kerja juga yang harus istirahat dulu. Ya Bu ya, pengen punya duit, pengen punya baju baru, ibunya lagi dulu, kita punya duit, gak kumpul baru beli baju baru. Bu, Pak, saya mau ngaji loh, dia mau ganti ganti ntar hijau, ntar merah, ntar kuning. Lah saya bolak-balik ini mulu. Kita ngomong gitu. Lah makanya itu jangan jajan bakso mulu, sama jalan-jalan mulu, gitu dibilang begitu ya Bu ya. Tuh, makanya begitu Bu, jangan ngeluh. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, istri yang soleha itu harus punya rasa malu. Bu, rasa malu, kita selalu ada nggak rasa malu? Biasanya kalau baru pengantin baru, nenek kak malu, mau makan dikit malu, mau makan banyak malu depan suami, biasanya gitu. Masih malu. Bangun tidur, kita mau bangun belakangan malu. Soalnya apa? Kelihatan jeleknya kita. Beleng. Ya Bu ya. Terus punya rasa malu Bu. Ketika kita mau buang angin, Bu, malu depan suami. Jangankan baru, udah lama juga mestinya malu kita. Bu. Tapi kalau suami biasanya kalau buang angin, ya Bu, malu itu ya. Kenapa? Dia kepala keluarga biarin. Sudah begitu Bu. Ustaz begitu ya Ustaz ya. Ini biasanya karena dia kepala rumah tangga, dia buangin lapret-lapret di depan kita, biarin aja Bu. Tapi kita harus punya rasa malu. Jangan sampai kita buang angin di depan suami kita. No, boleh tanya Pak Haji, saya nggak pernah Bu. Kenapa? Memang tadi kita harus bisa menjaga muruah seorang istri kepada suami. Tuh, makanya harus punya sifat rasa malu Bu. Yang keduanya Bu, sifat malu kita malu kalau dideketin suami badan kita bau. Bu, Ibu, makanya kan habis masakan bawang tajam banget ya Bu. Suami deketin kita buru-buru ganti. Tuh kata Imam Al-Ghazali, apalagi mau mandi, mau tidur siang, Bu, ganti kita. Tuh, porba segala macam Bu. Biar kita banyak banget. Jadi tadi harus punya rasa malu kita. Ketika cium bau sama suami kita, kita malu. Dideketin kita, ketika kita dideketin, kita makan kadang-kadang begini Bu. Kita wangi, kita cakep, kita rapi ketika mau ngaji. Neng, Eka tuh, Mas Pebi biar tahu. Biasanya ibu-ibu nih, nggak tahu kalau Eka nih. Ibu-ibu termasuk saya. Ya. Biasanya kita nih ibu-ibu, istri-istri. Bu, nah ini biasanya kita cakepnya kalau mau ngaji cakep, wangi, cakep, rapi, mau kondangan rapi. Itu bisa ganti baju bisa 2 kali. Iya, baju ini ya kayak perampas ganti ya. Tuh. Begitu mau arisan, cakep. Mau kondangan, cakep. Mau jalan-jalan, rapi, wangi. Giliran kita di rumah, biar tahu apa adanya. Apa adanya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, mestinya dideketin sama suami, kita malu kalau kita nggak rapi, mestinya. Ya Bu ya, makanya ntar pulang dari ngaji, ingat pepatah Imam Al-Ghazali, jangan bau, jangan jelek, harus rapi, harus wangi. Lah percuma bolak-balik ngaji kita ya. Kadang-kadang saya sama mandinya kalau mau ngaji. Saya nasihatin. Lah abis itu ditunjuk asal saya udah
mandi udah rapi. Umi, mau ngaji ya? Terus saya pulang saya ganti baju dan nanya lagi, Umi mau ngaji lagi? Bu, jadi itu tujuh nandain kalau saya rapi berarti saya mau ngaji. Kalau saya nggak rapi berarti saya di rumah. Nah cucu aja bisa nandain begitu, Bu. Nah ini sekalian kata Imam Al-Ghazali. Yang selanjutnya apa kata Imam Al-Ghazali? Istri yang solehah jangan hianat. Bu, jangan hianat. Yang pertama jangan hianat masalah duit. Jangan hianat masalah duit. Biasanya kita begitu tuh. Bu, punya tabungan enggak? Bu, punya simpenan orang. Bu, duit masih ada, habis. Biasanya begitu tuh kita butuh. Biasanya tuh ya. Ada di Jakarta. Bu, nih jangan hianat masalah duit. Yang selanjutnya jangan masalah apa, Bu? Karena kita punya kehormatan. Jagalah kehormatan diri kita, kehormatan keluarga kita, kehormatan suami kita, kehormatan istri kita. Nih, kehormatan keluarga kita. Kata Imam Al-Ghazali. Tuh, begitu tuh, Bu. Makanya oleh karena itu tolong jaga tangan kita, jaga mata, jaga hati, jaga lisan. Ini sekalian, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah tadi yang pertama. Yang kedua, bersyukur kedua orang tua kita. Orang tua kita ngedein kita, ngurusin kita, nikahin kita, bahkan ngawinin kita. Itu kalau dikumpulin tuh duitnya, Bu, orang tua kita barangkali bolak-balik bisa umroh. Ya Bu ya, orang tua kita barangkali bisa bikin istana. Barangkali orang tua kita bisa bikin kontrakan berjejer. Bu, itu karena ngurusin kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak menantu yang pertama bersyukur kepada kedua orang tua. Kakak Bu minta nggak banyak. Begitu lebaran dibeliin baju, dikasih uang THR. Kan gitu ya Bu ya. Habis bulan jangan lupa Bu, buah tangannya sama ampaunya. Habis bulan. Nah orang tua minta nggak banyak Bu. Mau orang tua minta banyak apa? Gak minta banyak orang tua mah. Yang penting seminggu sekali telepon, tanya keadaannya mah, punya duit nggak mah, sehat nggak mah. Tuh. Lah emang anaknya soleh kan begitu Pak. Lah harus begitu. Kenapa? Kan rumah tangga kita Mas Tebi. Tuh makanya kalau udah berumah tangga, nih surganya ada pada ibunya. Makanya ibu sebagai mantu jangan ngiri kalau anak kita yang laki-laki deket sama ibunya. Ya Bu ya, anak menantu kita deket sama ibunya tuh, jangan ngiri. Ini kenapa surga suami kita ada pada ibunya, Bu. Begitu pula surga istri kita, istrinya itu ada pada suami. Sejelek apapun suami kita, seganteng apapun suami kita, apapun pekerjaan suami kita adalah surga buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, ada kisah. Ini seorang suami istri berangkat haji, naik kapal laut. Kurang lebih perjalanannya itu hampir 6 bulan. Bu, karena kalau kapal laut kan lama. Dulu kan pesawat terbangnya belum ada, jadi pakai kapal laut. Pas udah menyelesaikan ibadah haji, pulang ceritanya di di kapal laut itu terjadi kebocoran. Bu, yang namanya lama di kapal laut, Bu. Ini artinya dia kan nggak pakai kerudung ibunya. Apa kata suaminya? Bu, tolong pakai kerudungnya. Kita mau keluar, air udah mulai tinggi, orang-orang udah pada siap-siap, udah pakai pelampung segala. Mungkin karena panik nyari jilbab temu-temu, Bu, nyari kerudung. Apa kata suaminya? Bu, cepetan kepalanya tutupin. Iya Pak, cepetan Bu, kita bentar lagi mau. Apa kata istrinya? Pak, kalau memang airnya udah tinggi, Bapak aja yang keluar. Bapak yang keluar, biarin saya. Apa kata suami? Kagak Bu, kita dari muda bareng-bareng, nggak punya bareng-bareng. Begitu kita mau ibadah pun bareng-bareng. Kalau seandainya selamat atau tidak pun bareng-bareng. Kata suaminya begitu tuh. Apa kata istrinya? Karena ini nyari kerudungnya ketemu-temu. Tolong ambilin barangkali aja suami nyari kerudungnya Bu. Ternyata ketemu. Tutupin Bu kerudungnya. Pas udah tutupin kerudungnya sama suaminya Bu, itu air semakin tinggi. Apa kata istrinya? Pak, seandainya saya nggak ada umur, takdir menentukan saya harus meninggal di kapal laut ini, maka saya ridho, saya ikhlas. Tapi sebelum saya meninggal, tolong Pak, tolong maafkan saya, karena saya ketika saya jadi seorang istri Papa, barangkali saya jarang layan.
cara ngurusin baik makannya maupun di tempat tidurnya. Bu, apa kata suaminya? Bu, saya ridho, saya ikhlas ketika ibu tidak membuat teh buat saya, tidak menyiapkan makan buat saya, tidak melayani kadang-kadang tempat tidur buat saya, tapi saya ridho, saya ikhlas demi Allah, saya ridho, saya ikhlas. Bu, begitu suaminya bilang ridho, ikhlas dipeluk istrinya, istrinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istrinya meninggal tenggelam, dia keluar. Bu, tenggelam bersama itu kapal lautnya. Itu terjadi kisah nyata. Itu kenapa bisa? Dia cerita di buku tulisannya bahwa terjadi yang semacam itu. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, yang pertama kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kita bisa pintar karena orang tua kita. Kita bisa mengerti agama, mengerti ilmu karena orang tua kita. Bisa kita mendapat suami yang soleh karena doa suami orang tua kita. Apapun karena dengan ridhonya, dengan ikhlasnya orang tua kita bisa seperti ini. Makanya ridallahu fi ridal walidaini wa suhtillahi wa suhtil walidaini. Jadi kalau pengen rumah tangga kita bahagia, muliakanlah orang tua kita dan mertua kita. Jadi kalau pengen berkah rumah tangganya, berkah rezekinya, berkah anak cucu keturunannya, muliakan orang tua dan mertua kita. Jangan sampai kita berat sebelah. Jangan sampai yang satu habis bulan dikasih duit, dikasih makanan buah tangan, sementara mertua jangankan duit, jangankan buah tangan, nelpon aja kagak. Nih, jangan sampai karena kita menikah dengan anaknya, kita orang tua kita apa anak kita jadi jauh sama ibunya, atau sebaliknya Mas Febi, yang kita menikahin anak mereka dia jadi jauh sama ibunya, sama keluarganya. Jadikanlah rumah tangga kita untuk saling mengingatkan, saling berdakwah, saling mengajak, saling pengertian, saling membantu, saling mendoakan. Dan pesan saya, dikala kita ada masalah, jangan sering-seringlah status di medsos. Ih, suami saya mau orangnya pelit banget. Ih, suami saya mau orangnya malas. Ih, istri saya mau orangnya judes. Ih, orang Bu, di medsos orang banyak yang baca. Rumah tangga kita kalau perlu yang namanya jangan sampai orang lihat, orang tahu rumah tangga kita tuh lagi apa namanya itu, lagi seperti kayak gunung meletus. Tapi yang tahu cukup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sholat hajat, makanya ada kalimat di dalam Al-Quran, ada ayat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 173. Apa kata Allah? فقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Jadi sering-seringlah kita baca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terutama ketika kita di sholat hajat, baca 450 kali itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Yang namanya pemimpin perlu dibutuhkan ketegasan. Jadi kalau suaminya lagi ngomongnya kencang dikit, berarti suami kita lagi tegas. Oh, diuji kesabaran kita. Atau kalau suami yang lembek banget, Bu, salat. Iya Pak. Nah, rasulnya begitu. Coba kalau suaminya, Bu, salat. Ya. Bu, salat. Iya. Jadi suami kita tegas, Bu. Bukan apa namanya? Bukan kasar, tegas. Tapi kalau suami kita nyontoh Rasul, nyontoh Nabi Ibrahim, apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang halim, lembut. Kalau ngomong sama istri lembut, Bu, tolong bikinin kopi. Bu, tolong siapin makan, lembut. Jangan jadi suami, Bu, udah matang belum? Saya mau makan. Ibu ya, lembut Bu. Nabi Ibrahim kalau ngomong lembut sama istri, ya Mas ya. Karena seorang istri itu punya perasaan yang halus. Apalagi kalau lagi galau, duitnya lagi gak punya, badannya gak sehat, suaminya kasar dan mewek banget. Tuh mewek, nangis. Maka jadilah seorang suami tadi. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, berbuat baiklah kepada istrimu, berbuat baiklah kepada istrimu.
aku adalah sebaik-baik kepada istriku. Tuh Nabi, makanya contoh Nabi dalam kehidupan rumah tangga. Contoh Nabi Ibrahim kalau ngomong sama istri lembut. Kalau suami kita gimana, lembut apa kagak Bu? Sikon, tergantung. Ya Bu ya, kadang lembut, kadang kenceng. Kita juga sebaliknya, kadang kenceng, kadang lembut. Kita ngomong pelan, kagak dengar. Ya Bu ya, kita ngomong kenceng, katanya Bu jangan marah-marah mulu apa? Ali, jadi seorang suami itu pelindung. Ketika istri nggak sholat, yang dosa suami. Ketika istri nih pakai baju segini, yang dosa suami karena suaminya kagak ngingetin. Ketika suaminya main HP baik, kagak masak perlu diingetin. Ketika istrinya kagak perlu nggak apa nama orang tua nomor tak perlu ingetin. Ketika istrinya pelit juga sama perlu diingetin. Suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Oleh itu saling mengingatkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Apa artinya pakaian? Saling melindungi, saling membanggakan, saling memantaskan. Tuh, istri pakaiannya nggak bagus, suami yang mantesin. Atau sebaliknya, mau kondangan suami pakai kaos oblong, istri yang mantesin. Mas, masa mau kondangan pakai kaos oblong? Tuh, harus saling memantaskan. Nah, ibu sekalian, rahimakumullah. Oleh karena itu kita dianjurkan saling mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada istri-istriku, istri-istri lagi ya, menjadi apa? Qurrata a'yun, penyejuk mata hati. Karena istri bisa menjadi musuh buat suaminya, atau sebaliknya suami bisa menjadi musuh bagi istrinya. Tapi kebanyakan yang menjadi musuh adalah istri. Makanya kita jadi perempuan jangan sampai jadi istri yang dayus. Belum ngerti dayus. Ketika jadi istri, suaminya sering dipegang sama orang lain, ibunya agak cemburu ke dayus. Atau sebaliknya. Nah ibu sekalian, rahimakumullah, yang jelas suami istri harus saling mengingatkan, saling membantu, saling mendoakan. Pesannya Nabi, jika ada masalah sering-seringlah sholat berjamaah anak istri. Bu, ada kisah, makanya kata anak saya gitu, Mak boleh diuji baca Qurannya Mak? Udah paham, udah pakai diuji jadi imam aja dia. Kalau sholat, tahu calon mantu kita, dia bisa baca Quran kalau tidak sholat. Ya Bu ya, ujinya suruh sholat dari imam. Ini kisah nyata Bu. Jadi seorang suami itu ketika dia mas kawinnya seperangkat alat sholat dan ayat dan Al-Quran. Begitu kata istrinya, Bang, saya kan mas kawinnya Al-Quran, kok abis saya pernah lihat abang baca Quran? Yaudah Bang, jadi imam Bang. Imam ceritanya itu suami. Jadi imam bacanya surahnya Al-Ikhlas. Subuh dia baca Al-Ikhlas. Sholat maghrib pun kencang tuh ya baca Al-Ikhlas. Kebetulan mertuanya lagi datang. Neng, sini. Bapaknya si itu suruh baca jadi imam. Ibunya kebetulan nginep 3 hari. Itu mantunya jadi imam mulu. Yang dibaca Al-Ikhlas, mulu lagi berhenti. Sholat maghrib Al-Ikhlas, sholat subuh Al-Ikhlas, sholat isya Al-Ikhlas. Bu, apa kata mertuanya? Dek, tuh, lah ganti apa surahnya? Dan Al-Ikhlas baik, emang si Al-Ikhlas kali kita baca sama dengan seperempat Al-Quran. Tapi Al-Ikhlas dulu, masa ayat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, ganti dengan surah yang lain yang di bawahnya Al-Ikhlas. Kalau enggak surah yang lain, kan kalau orang baca surah apa di waktu sholat malam, sholat isya bacanya 2 ayat surah Al-Baqarah, biar cukupan rezekinya, kata mantunya. Ceritanya mantunya jadi imam lagi nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Punya suara yang bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman sangat mungkin matu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah kata mertuanya kan lama berhenti. Pas udah rakaatnya kedua Bu, Allahu Akbar, baca-baca udah berhenti. Kok lama banget kan mertuanya. Diganti kali surahnya. Dia nengok, Bu, ganti surah pakai surah apa Bu? Kata mertuanya, lah batal sholat kita. Iya lo ngomong barusan, dia pakai nanya ganti dulu pakai surah apa Bu? Dikirain dia mau terus baca ganti surah, ternyata dia nanya Bu. Oleh karena itu suami yang soleh ajarkan istri kita baca Quran. Atau istri yang soleha, gak usah malu-malu dikala kita memang belum pandai pintar baca Al-Quran. Kenapa? Nanti suami kita biar jadi
imam yang baik buat kita dan anak-anak kita. Ibu sekalian rahimakumullah, bersyukur kepada seorang Allah. Yang kedua, bersyukur kepada orang tua. Yang ketiga, seorang istri harus bersyukur kepada suami kita. Bu, suami kita udah kerja pagi, pulang sore, pergi malam, pulang pagi. Untuk siapa, Bu? Demi anak dan istrinya, agar istrinya bajunya bagus, agar istrinya bisa dilihat dipandang orang, agar keluarganya terkecukupan. Makanya kita wajib bersyukur sama suami. Bagaimana cara bersyukurnya, Bu? Layanin suami dengan sebaik-baiknya. Makan, siapin bajunya, mau sholat Jumat, ya Bu ya, biar cakep, biar rapi. Artinya apa? Muliakan suami kita, karena suami kita adalah tadi surga buat kita. Tapi jangan lupa di dalam Al-Quran surat Nisa, fasolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang solehah, bukan hanya dia taat kepada Allah, tapi juga taat sama suami. Begitu dipanggil, buru-buru nyamperin. Diperintah, buru-buru jalan selama perintah tidak melanggar daripada syariat Islam. Dia bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga harta suaminya, bisa menjaga anak-anaknya dan keluarganya. Itulah istri solehah. Jangan lupa, tadi udah semua masakin buat suami. Ya Bu ya, senengin suami kita. Begitu pula sebaliknya. Orang kalau rumah tangga suami bisa memuliakan istri, bisa menyenangkan hati istri, rumah tangga kita Bu aman, nyaman. Coba kalau hatinya kita galau, duit nggak punya, suami di rumah baik, lah Bu ibu udah ngaji orang, ibu udah masak belum? Oleh karena itu kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin, bukan hanya nafkah lahir dikasih batinnya enggak, atau sebaliknya batin lahir dan batin. Jangan lupa 4 minimal. Berilah pendidikan kepada istri agar istrinya pintar, agar istrinya berakhlak, agar istrinya berilmu. Ilmu apa? Terutama ilmu agama. Tuh, kalau kita nggak bisa ngajarin, minimal cari guru untuk ngajarin istri kita. Membayar ribet, suruh ngaji majelis taklim. Kenapa? Istri yang solehah didapat di majelis ilmu. Insya Allah. Ibu sekalian, kita barangkali Anda bisa sampaikan kurang lebihnya. Yang jelas bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada suami, dan juga saling pengertian, saling membantu, saling mendoakan, saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan. Insya Allah bawa syukur dan sabar dalam rumah tangga kita. Ibu sekalian, kita barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bisa dan umumnya pada ibu sekalian. Ibu udah baca pengantin belum? Belum, berarti saya ada pengantin ya? Enggak, masih tahu? Enggak ya? Berarti kita tinggal baca doanya aja ya? Ayo baca doa pengantin dulu. Yuk kita doakan untuk Bapak Muhammad Yusuf beserta Mahmud Yusuf, Bapak Mahmud Yusuf beserta Ibu Eka Dianawati beserta keluarga besar Bapak Mahmud dan Ibu. Yang besannya siapa? Ibu siapa besannya? Ibu Sinati. Oh enggak kesini? Oh enggak. Ya kita doakan Bu, mudah-mudahan keluarga daripada Bapak Mahmud Yusuf beserta Ibu Dianawati beserta seluruh keluarga besarnya termasuk besar-besarnya, dan juga Ananda Pepi Farul Fauzi dengan Ananda Eka Yuniati. Semoga Allah berikan panjang umurnya, sehat badannya, murah milik rezekinya. Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya. Allah panjangkan jodohnya, berkah milik rezekinya yang halal yang barokah melimpah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Segala Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan untuk semua kita yang hadir, semoga Allah berikan kita panjang umur dalam taat, sehatkan badan kita. Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita. Allah anugerahkan kita rezeki yang barokah melimpah. Sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Semua yang hadir biar bisa pada pergi ke Mekah dan Madinah, bisa mengerjakan ibadah haji maupun umroh. Pulang dari Mekah biar bisa bangun rumah yang megah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa fiqna li syukri ala ni'amik wa inna ala ta'atik wa husni ibadatik wa da'i faraidika wa tanfidhi ahkamik wa naili mardotika wa tiqa'i sakhatik. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Faisal Fauzi wa Nanda Eka Yuniarti kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra Isatur Ridha. Allahumma asli jam'ahuma fid dunya wal akhirah wa hab lahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun waj'alhuma min ibadikan nafi'in ala dinika wa limasalihal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukakanlah pintu hati Ananda Tebi Bahrul Fauzi dengan Ananda Eka Yuniarti agar ikhlas menerima segala ketentuan berupa kebahagiaan ataupun ujian darimu. Jadikanlah hari yang akan mereka lalui bersama adalah hari-hari yang diliputi penuh dengan kebahagiaan, ketegaran iman dan takwa. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dari yang mengasihi, berkahilah mereka berdua agar menjadi pasangan yang senantiasa berbagi kasih sayang. Karuniakanlah ya Allah kepada mereka berdua ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan yang Maha Mengasihi, berkahilah mereka berdua agar menjadi pasangan yang senantiasa berbagi kasih sayang. Karuniakanlah ya Allah kepada mereka berdua kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Ya Allah, tuntunlah putra-putri kami, saudara kami, Ananda Pebi Bahrul Fauzi dengan Ananda Eka Yuniarti agar menjadi pasangan insan yang rukun, sebagaimana pasangan yang menunjukkan cinta dan kasih sayang pada dirinya serta keluarga, yakni pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa, pasangan Nabi Yusuf dan Zulaiha, pasangan Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra, pasangan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra wa Isa Ar-Ridha. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, maslahatkanlah pernikahan mereka selagi hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Curahkanlah rahmat-Mu ya Allah atas mereka berdua dan karuniakanlah mereka buah hati keturunan yang soleh dan solehah, dan masukkanlah mereka ke dalam orang-orang yang berguna baik bagi agama maupun kemaslahatan kaum muslimin dengan segala rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih kasih lagi Maha Penyayang. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa banatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu jangan lupa besok kita hari Selasa pada asar kita baca doa akhir tahun dan pada maghrib kita baca doa awal tahun. insya Allah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.